Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu teman-teman semua yang sudah tergabung, Bapak dan Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaallah di pertemuan kedua ini ya, yang alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk kita bisa memanfaatkan waktu ya. Dan mudah-mudahan setiap waktu kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman semua, insya Allah di malam hari ini kita mulai masuk kepada pembahasan, ya, dan mungkin nanti tidak sampai sesuai apa yang direncanakan. Ya, artinya kita jalan santai aja ya, teman-teman ya. Nah, eh, sebelumnya ini dari tim pembaca matan yang sudah hadir ada siapa ya? Mursalin. Mas Huda, Saya Ustaz. Alhamdulillah. Ada semuanya berarti ya. Nah, silakan Bapak. Yang mau duluan siapa ini? Sesuai terdaftar aja kali ya. Nah, tafadhol kepada Bapak Masyhuda silakan untuk membaca muqaddimah dari muallif. Kita masuk dari pembahasan ke muqaddimah ya teman-teman ya. Jadi ke pembukaan dulu apa yang disampaikan oleh muallif. Muqaddimah al-muallif. nah, Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallifi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-qadi Abu Syuja' Ahmad bin al-Hasan bin Ahmad al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imam syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanu fi ghayatil ikhtisari fi nihayatil ijaz liyaqruba ala al-muta'allimi darsuhu wa yashula ala al-mubtadi'i hifzuhu وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. Contoh maksudnya. Nah, muqaddimah yang disampaikan oleh muallif. Qal muallif rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Di sini beliau mengawali kitab beliau dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Dan teman-teman semua sudah menjadi kebiasaan para ulama di dalam menulis kitab-kitab mereka, rasail, risalah-risalah mereka. Mereka senantiasa mengawali tulisan-tulisan mereka tersebut dengan paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah dengan mengawali dengan basmalah. Ya. Basmalah itu
membaca Bismillahirrahmanirrahim atau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bedanya sama tasmiyah, kalau tasmiyah itu dia mengucapkan Bismillah saja. Ya. Makanya kalau di dalam menyembelih ya, syariat menyembelih hewan, apakah hewan kurban ataukah hewan ya, untuk tujuan perniagaan ya, atau yang lainnya, itu kita kan disunahkan membaca Bismillah. Nah, kalau itu namanya tasmiyah. Termasuk misalkan ketika mau wudhu, itu namanya tasmiyah, bukan basmalah. Ya, kalau basmalah itu maknanya kita membaca atau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim secara lengkap sampai lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian kebiasaan kedua setelah mereka menyebutkan basmalah adalah menyebutkan hamdalah, yaitu ucapan alhamdulillahirabbil alamin atau dengan bentuk pujian yang lain. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi misalkan ya. Dan seterusnya. Sampai pun para ulama Masya Allah di dalam tulisan mereka yang berupa nadham pun demikian. Ya, mereka mengawali dengan basmalah atau dengan hamdalah. Kemudian yang ketiga adalah yang menjadi kebiasaan mereka, mereka tidak lupa untuk bersolawat ya atas Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga orang-orang eh, yang lain di sekitar beliau, termasuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebiasaan yang bagus yang seyogyanya kita di dalam khutbah kita, di dalam tulisan-tulisan kita, kita mengawali dengan yang seperti ini. Ya. Tapi tidak perlu juga kalau misalkan kayak dalam kita kirim pesan singkat melalui WhatsApp, misalkan itu nggak perlu, nggak perlu sampai detail seperti ini, nggak usah. Bahkan kalau bisa, kalau dalam pesan singkat itu langsung to the point saja, nggak usah basa-basi juga. Nama saya panjang-panjang nggak usah. Ya. Cukup sebutkan ada perlu apa, salam, ya. Karena orang punya waktu dan punya privasi masing-masing yang itu tidak bisa bermudah-mudahan kita mengganggu mereka. Ya. Nah, kemudian ya, di sini An-Nadim mengatakan Al-Mu'allif mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, alhamdulillah ya. Ini kita di sini mengandung perintah bahwasannya memuji Allah Azza wa Jalla itu hukumnya wajib. Dan ketika kita memuji Allah Azza wa Jalla, ya, itu paling tidak ada dua hal yang menjadikan kita wajib memujinya. Yang pertama adalah karena kesempurnaan ya zat dan sifat serta nama Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah itu maha sempurna segala-galanya, ya. Zatnya maha sempurna, ya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan apa yang berkaitan dengan zatnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah karena karunia-Nya yang diberikan kepada kita selaku hambanya yang sampai hari ini, Masya Allah, ya, kita nggak akan bisa menghitungnya daripada nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka memuji Allah itu bukan sesuatu yang apa ya, sekedar kayak apa ya, artinya dia sudah sampai derajat wajib, sampai ulama mengatakan memuji Allah adalah wajib ya, bukan sesuatu yang apa namanya sunnah atau sesuatu yang di bawah itu lagi ya, dia sudah sampai pada taraf hukumnya wajib. Nah, ini alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kemudian di sini al-mu'allif mengatakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Ini kita ngebahas kata per kata teman-teman ya. Apa yang perlu kita bahas saja yang kita sampaikan ya. Yang kira-kira perlu kita sampaikan, kita sampaikan. Ya, insya Allah teman-teman sudah mafhum ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-alamin ini maksudnya alam semesta ini ya. Ya. Ada yang mengatakan itu adalah manusia dan jin, tapi ada yang mengatakan seluruhnya adalah apa masuk di dalam konteks al-alamin di sini. Apalagi dikatakan kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min talikal alam. Setiap yang selain Allah itu adalah alam. Alam itu maksudnya makhluk ya. Alam itu maksudnya makhluk. Ya, maka Allah adalah raja, Rob atau pemilik atau dialah zat yang mengatur ya, yang merawat ya seluruh alam semesta ini.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa uh, mencurahkan salawatnya untuk atau atas Nabi kita atau atas Sayyid kita, ya, pemimpin kita, ya. Dan teman-teman semua, sebagian mungkin bertanya, apakah boleh di dalam salawat kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dengan mengatakan Sayyid? Maka jawabannya tentu saja boleh dan tidak masalah. Karena Nabi kita SAW sendiri juga pernah bersabda di dalam hadisnya yang mulia, Ana Sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin manusia seluruhnya. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan Sayyid di dalam salawat kita untuk Nabi kita SAW, bukan berarti kita sedang merendahkan Nabi SAW dari derajat kenabian, bukan maksudnya bukan itu. Tapi kita juga mengatakan Nabi kita SAW, ya, di samping beliau adalah sebagai Nabi yang mulia, beliau juga adalah sebagai pimpinan manusia seluruhnya. Ya. Maka beliau tidak mengapa kita mengatakan Sayyid, ya, untuk Nabi kita SAW. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin. Cuma kalau di dalam sholat, ya, di dalam sholat Ibrahimiyah yang dibaca setelah at-tahiyyat, ya, tahiyat, maka di situ teks yang ada tidak ada kata sayyid. Ya, maka kita ikuti apa yang datang dalam hadis yang menjelaskan atau menyebutkan tanpa lafaz sayyid. Ya, jadi sama sekali ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu tidak ada niatan merendahkan derajat Nabi dari Nabi menjadi sayyid, bukan. Artinya Nabi SAW selain sebagai Nabi, ya, dan juga utusan Allah Azza wa Jalla, beliau adalah juga sayyidnya manusia, pimpinan seluruh umat manusia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi. Nah, alihi ini teman-teman semua, ya. Alihi ini maksudnya keluarga beliau, ya. Dan wa alihi at-tahirin, wa alihi at-tahirin. Ini ulama silang pendapat, ya, ulama silang pendapat. Ada yang mengatakan mereka adalah khusus Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Ya, ada juga yang mengatakan ya ahli baitnya saja. Ada juga yang mengatakan adalah keluarga dari seluruh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu alam. Yang jelas ini adalah yang kita pahami, yaitu adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau. Ya, tentu keluarga yang beriman kepada beliau, ya, tidak seperti Abu Lahab, tidak seperti apa kerabat-kerabat yang lainnya yang tetap dalam kekufuran. Kemudian beliau mengatakan wasahabatihi ajma'in, dan juga salawat mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk para sahabat seluruhnya. Wasahabati, sahabat, ya, mereka yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan mengimani beliau, ya, berjuang bersama beliau, ya, dalam waktu yang panjang membersamai beliau, duduk bersama beliau, berjuang mendakwahkan Islam ini, ya. Itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian al-muallif mengatakan qala al-qadhi Abu Syuja', ya. Ini bahasa beliau, ya, membahasakan diri beliau, atau juga mungkin ini adalah apa yang diselipkan oleh para penulis kitab, para penulis ulang kitab-kitab beliau. Qala al-qadhi Abu Syuja' Ahmad. Nah, ini nama aslinya Ahmad, ya. Julukannya Abu Syuja', kunyahnya. Ahmad bin Al-Hasan bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Ini teman-teman semua, ini kita ada yang kita lompati, kita langsung ke muqaddimah mu'allif. Sebetulnya ada sebelum, di atas itu ada pembahasan. Teman-teman bisa cek nanti di kitab yang PDF yang ada di grup. Itu ada pembahasan tentang biografi singkat, ya, siapa itu Imam Abu Syuja', dan juga tentang kitabnya, ya. Intinya Abu Syuja' ini adalah termasuk ulama salaf, maksudnya ulama terdahulu, ya, ulama yang hidup di abad antara abad 4 sampai abad 6, Anda lupa abad berapa itu. Ya, antara abad itu abad 5 sampai abad 6 Hijriah. Bukan yang belakangan, bukan yang hidup di abad ke-14, 10, bukan. Jadi Masya Allah, ya, artinya secara keilmuan, ya, orang dulu sama orang belakangan tentu beda, ya. Orang dulu
sama orang belakang tentu beda. Dan kita tahu, kita yakin bahwasanya tidaklah datang suatu zaman kecuali yang berikut-berikut itu tidak lebih baik dari sebelumnya gitu. Maka beliau termasuk orang-orang yang pendahulu, orang-orang yang terdahulu. Apalagi beliau hidup di fase-fase masih dalam fase-fase madhabiyah. Artinya masih fase perkembangan madhab, madhab Syafi'iyah, madhab Hanabilah dan yang lainnya. Nah, berkata beliau, sa'alani ba'dul asdiqa, ya. Dan uniknya nanti teman-teman bisa cek nanti ya di buku yang kita bahas ini. Di situ disebutkan juga tentang usia beliau yang Masya Allah sampai mencapai 160 tahunan. 160 tahun itu bukan angka yang sedikit ya. Artinya untuk umat Nabi SAW itu sudah dapat bonus banyak ibaratnya. Karena kan Akmar umat di kata Nabi SAW, usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Nah, Imam Abu Syuja itu dikatakan di dalam riwayat sejarah hidupnya itu usianya mencapai 160-an. Dan ketika usianya segitu, itu anggota tubuhnya masih sehat semua. Masya Allah, sampai giginya itu masih utuh semua. Ya, disebutkan di dalam sejarah beliau. Nah, dikatakan kenapa kok sampai seperti ini? Maksudnya nggak ada yang rusak dari anggota tubuhnya. Maka dikatakan oleh beliau, beliau tidak pernah menggunakannya untuk bermaksiat ketika masih muda atau ketika masih kecil ya. Hingga akhirnya Allah menjaganya ketika di usia senja, di usia tuanya, semua anggota tubuhnya terjaga ya dari penyakit, terjaga dari kerusakan dan seterusnya. Insya Allah. Dan tentu sangat jauh dengan kita yang banyak anggota tubuh kita yang senantiasa seringkali ya akan seringkali bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, begitulah kehidupan para ulama. Nah, berkata beliau, sa'alani ba'dul asdiqa. Ya, sebagian teman-teman itu mereka memintaku, ya, sa'ala yang memintaku. Hafizahumullah taala, mudah-mudahan Allah menjaga mereka semua, menjaga teman-temanku itu. Mereka meminta kepadaku untuk apa? An a'mala mukhtasaran, agar aku membuat suatu ringkasan. Mukhtasaran itu suatu ringkasan fil fiqhi, ya, dalam permasalahan fikih. Dalam masalah permasalahan apa teman-teman? Masalah fikih. Teman-teman semua, istilah fikih itu mungkin dia memiliki uh, arti baik secara bahasa maupun secara maksud disiplin ilmu itu sendiri. Ya. Kan biasa gitu teman-teman ya. Biasanya itu dalam sebuah materi pelajaran, disiplin ilmu materi pelajaran, seperti misalnya dalam ilmu nahwu, ya. Ada istilah misalkan rofa, nasab, jar. Nah, itu masing-masing istilah itu punya pengertian secara bahasa dan juga punya pengertian secara istilah. Nah, maksudnya secara bahasa itu secara umum, makna umum. Nanti ada pengertian secara istilah. Maksudnya istilah apa? Istilah sesuai disiplin ilmunya. Ya, istilah sesuai disiplin ilmu yang sedang dikaji. Nah, nah fikih ini kalau secara bahasa dia memiliki arti al-faham, yaitu apa? Memahami. Ya, dari kata apa? Fahima ya fahamu al-faham. Dan kata al-fikih itu sendiri itu berasal dari eh, kata yang satu kata ini memiliki harakat yang berbeda-beda. Nah, kita coba tuliskan aja kata fikih ya. Cuma Afan di sini tuliskan pakai bahasa Indonesia ya, karena ini anak belum tahu caranya untuk mengubah. Jadi kalau pakai teks Arab tuh dia nggak muncul. Ya bisa, Masya Allah bisa. Alhamdulillah. Mungkin Pak, ini nggak nyambung. Bahasa Indonesia aja ya biar gampang. Jadi ada tiga wazan untuk kata fikih ini. Artinya untuk eh, yang pertama adalah fakihah, fakihah. Yang kedua faqoha. Yang ketiga fakuha. Nah, dan makna yang paling rendah adalah fakihah, yaitu maknanya adalah memahami. Kemudian fakoha, memahami lebih kuat lagi. Sedangkan fakuha itu sudah kayak menjadi orang yang sifatnya itu bisa betul-betul senantiasa memahami. Yaitu kan pola wazan fa'ula yaf'ulu yang sudah menjadi sifat biasanya kata sifat yang seperti kata kaburo, sawuro, ya, itu sifat. Nah, ini.
Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, maksudnya secara istilah disiplin ilmu fikih ini sendiri, ya, dia adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Ilmu, ya, atau informasi, ya, dia berkaitan dengan hukum-hukum syariat seputar amal. Jadi gini teman-teman. Jadi ada namanya jadi ada namanya amalia yang itu berupa praktek, ya, seperti sholat dan yang lainnya. Ada yang di sana itu modelnya keyakinan, ya. Maka fikih yang kita bahas, yang dikaji dalam istilah umum pelajaran-pelajaran fikih itu kaitannya masalah praktek amalia, ya, praktek amalia, ya. Maka ketika kita bahas fikih, kita nggak sedang bicara masalah akidah, gitu. Ya, walaupun istilah fikih itu sendiri juga mencakup masalah akidah aslinya. Makanya kan Imam Abu Hanifah kalau nggak salah itu punya satu kitab namanya Al-Fiqhul Akbar, ya. Al-Fiqhul Akbar, pemahaman yang paling besar, paling paling agung, ya, yaitu apa? Tentang masalah akidah, tentang masalah keyakinan atau masalah tauhidullah, ya. Masalah akidah tentang Allah Azza wa Jalla. Itu juga disebut fikih, ya. Cuma di dalam konteks ketika kita bicara masalah fikih, ya, yang pada hari ini kita kenal ilmu fikih, pelajaran fikih, ya, nanti ada majelis fikih, ada majelis akidah, maka fikih yang ini sudah mengerucut hanya kepada masalah praktek amalia, ya, bukan lagi bicara masalah keyakinan. Kalau keyakinan nanti pelajaran akidah itu sendiri. Nah, itu. Jadi sini sudah mengerucut kepada praktek amalia syariah, hukum-hukum syari yang bersifat amalia. Yang dia muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yang itu bersumber dari apa namanya dalil-dalil yang terperinci. Nah, kemudian kata beliau an a'mala muhtasaron fil fiqhi. Ya, tadi ya berarti membuat apa? Ringkasan masalah fikih praktek amal ibadah atau berkaitan juga dengan yang lainnya, ya. Intinya praktek amaliyah, ya, hukum syariat yang amaliyah. Beliau mengatakan apa? Ala madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Yang fokusnya itu di eh, metode atau madhabnya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaihi wa ridwanuhu. Ya. Jadi fokusnya fikih, fokus fikihnya menurut madhab Syafi'i. Ya, karena kita tahu kan ada beberapa madhab yang terkenal, ya, yaitu empat madhab: madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, madhab Syafi'iyah, dan madhab Hanabilah. Ya, walaupun di sana juga ada madhab-madhab yang lain yang juga, Masya Allah, bagus dalam konsepnya. Cuma yang terkenal sampai hari ini, yang begitu masyhur di penjuru alam semesta ini, yaitu empat madhab ini, termasuk madhab Syafi'i. Ya. Kemudian beliau mengatakan, ya, beliau mengatakan fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Ringkasan ini di apa namanya? Diminta oleh teman-temannya ini disusun dalam bentuk dalam apa ya? Gimana mengungkapkannya itu? Jadi artinya fi ghayatil ikhtisar. Membuat ringkasan fikih yang seringkas-ringkasnya gitu istilahnya. Ghayatul ikhtisar, puncak ringkasan, ya. Puncak ringkasan. Wa nihayatul ijaz, dan juga rangkuman yang pokoknya paling inilah, jadi paling ringkes gitu loh, nggak bertele-tele. Ya, itu semakna sebetulnya ghayatul ikhtisar wa nihayatul ijaz, ya. Nggak bertele-tele, nggak apa namanya, nggak meluas kemana-mana. Jadi fokus di dalam mazhab Syafi'iyah, dan juga bentuknya ringkas. Bentuknya ringkas, ya. Bentuknya apa?
Ya nanti insya Allah kita lihat ya bagaimana karakter daripada eh, mata Nabi Syuja ini. Ya, ini kelebihan-kelebihan yang disebutkan, yang dibawakan, yang menjadi ciri khas mata Nabi Syuja. Beliau mengatakan liyakruba ya alal muta'allim darsuhu, agar itu membuat artinya dibentuk dalam ringkasan seringkas-ringkasnya, sepadat-padatnya ya, yang apa namanya, maka dikatakan mukhtasar itu kan mana maqalla lafduhu wa kathurat ma'anihi, dia lafadznya sedikit tetapi maknanya buahnya keluas ya. Supaya apa? Supaya para pelajar ini bisa mudah untuk mempelajarinya. Yakruba alal muta'allim darsuhu, mengkajinya mudah ya. Kemudian juga wayashula alal mubtadi hifdzuhu, dan bagi para pemula mudah juga untuk menghafalnya. Jadi sini teman-teman ya, di sini beliau mengatakan hifdzuhu ya. Hifdzuhu ini menghafal ya, hifdzuhu ini menghafal, dan di sini ada isyarat bahwa ilmu itu ya sejatinya dia bisa kuat salah satunya dengan dihafal. Ya disebutkan bahwa ilmu itu menjadi kuat di dalam jiwa penuntutnya itu dengan tiga hal. Yang pertama, kuatnya ilmu ya, kuatnya ilmu itu dengan tiga hal. Yang pertama dengan dihafal. Ya walaupun tidak semua ilmu dihafal ya. Artinya yang perlu dihafal itu ya sesuatu yang memang mudah dihafal. Kayak misalkan berupa nadom ya, berupa nadom. Atau yang paling mendasar itu adalah Al-Quran ya. Itu kan eh, Allah katakan walaqad yassara al-Qur'an lidzikri fahal min muddakir ya. Ya, Al-Quran sendiri memang mudah untuk dihafal ya. Kemudian hadis-hadis Nabi SAW juga perlu untuk dihafal ya. Walaupun tentu kita tidak sampai semuanya ya. Artinya hal-hal yang memang perlu untuk dihafal dihafal. Kemudian berikutnya yang bisa dihafal dari tulisan para ulama itu seperti modelnya matan berupa nadom atau matan berupa nathar. Kalau matan berupa nadom itu contohnya kayak ya misalkan kayak Imriti ya. Kemudian Imritinya matan ini juga ada teman-teman ya. Jadi kalau di Nahwu itu kan ada jurumiyah. Jurumiyah itu kan dia berupa nathar prosa biasa ya. Itu ada nadomnya, nadom Imriti. Nah ini juga matan Abi Syuja ini, itu juga ada nadom Imritinya. Ada nadom yang ditulis oleh Imam Al-Imriti. Masya Allah bagus ya. Nah yang seperti ini bisa dihafal. Nadom atau berupa matanya berupa nasr seperti yang kita kaji ini juga bisa dihafal karena tidak banyak. Walaupun kalau kita lihat juga halamannya sampai 100 ya. Masya Allah itu butuh waktu. Ya. Tapi buat orang-orang kita-kita seperti ini yang sudah susah menghafal ya, paling tidak sering membaca saja, insya Allah nanti lama-lama ingat ya. Artinya sering membaca berulang kali. Bukan sekali baca udah tinggal enggak. Baca lagi, insya Allah dihafal. Nah itu yang bisa dihafal. Tapi kalau misalkan kitab-kitab tebal yang sudah berbicara masalah syarah matan, syarah nadom itu ya nggak perlu dihafal, itu menghabiskan waktu. Ya, artinya usia kita ini pendek, usia kita pendek, sedangkan ilmu ini luas, ya, sehingga apa yang perlu kita ambil, yang mungkin sudah di luar batas kemampuan, ya nggak perlu kita ambil. Artinya yang perlu untuk kehidupan kita, orang-orang sekitar kita, ya apalagi mungkin kita bukan seorang mufti, kita hanya orang biasa, pekerja biasa, ya, orang awam biasa, yang hidupnya di masyarakat biasa, ya, bukan seorang yang hakim, bukan seorang ustadz, bukan seorang apa namanya orang yang diamani untuk berfatwa, bukan. Kita mempelajari ya sebatas untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri kita dan juga orang-orang sekitar kita. Jadi ilmu ini luas, sedangkan usia kita terbatas, maka kita ambil yang prioritas untuk kehidupan kita ya dan kehidupan orang-orang sekitar kita. Ya, karena kita bukan ulama dan kita hanya orang biasa. Nah, kemudian yang kedua, ilmu itu kuat dengan cara
dipahami. Jadi selain dihafal itu juga dipahami ya teman-teman ya. Jadi dipahami ya, ya maksudnya nggak cuma dihafal. Percuma kita percuma hafal ini hafal itu ya, tapi nggak paham podo wae. Biasanya kan gitu. Termasuk dalam memahami itu juga dalam masalah kita meyakini ya. Makanya kan kalau dalam kayak dalam masalah ini ya, dalam pertanyaan fitnah kubur itu kan ada pertanyaan siapa Tuhanmu, siapa apa agamamu, kemudian siapa lelaki yang diutus kepada kalian ya. Itu kan ya man rabbuka wa madinuka wa man rajul alladzi bu'itsa fikum ya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya pertama harus hafal ya. Kemudian yang kedua, kalau cuma sekedar hafal tanpa diimani, tanpa dipahami, tanpa diyakini ya sia-sia. Karena orang-orang kafir hari ini, orang-orang munafik juga mereka hafal. Kalau ditanya Tuhannya orang Islam siapa, mereka bisa menjawab. Agamanya, kitab suci mereka apa, ya Nabi orang Islam itu siapa, orang-orang kafir bisa menjawab. Ya. Cuma di alam barzah mereka tidak bisa menjawab. Karena hanya orang-orang beriman yang Allah kokohkan ya eh, jiwa mereka untuk bisa menjawab fitnah kubur. Tsabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, di fil akhirah itu maksudnya di alam barzah ya. Kemudian yang ketiga adalah diamalkan ya, dipraktekkan bahasanya, diamalkan. Ilmu menjadi kuat juga dengan diamalkan oleh penuntutnya, pemilik ilmu itu. Dia semakin kuat ilmu itu ketika diamalkan. Nah, kemudian beliau mengatakan wa an uktsira fihi min at-taqsimat wa hasril fisal. Dan agar aku memperbanyak di pembahasan ini nanti ringkasan fikih ini berupa pembagian-pembagian ya. Beliau mengatakan taksimat. Ya, inilah salah satu karakternya ya. Nanti kita katakan tadi ya. Jadi matan Abu Syujain memiliki banyak kelebihan. Di antaranya adalah dia memiliki taksimat di dalamnya. Dia ada taksimat, pembagian-pembagian. Wa hasrul hisal dan poin-poin ringkasan ya, poin-poin ringkasan. Ya. Makanya kan kayak misalkan gini, eh, seperti nanti beliau membahas masalah apa namanya pembagian apa ya? Gampangnya masalah yang pertama lah, aqsamul miyah ya. Ada air itu ada pembagian ada empat macam. Nah, itu beliau bahas. Ya. Artinya untuk memudahkan para pelajarnya. Ya. Bagi-bagi nanti ada pembagian ini. Kayak misalkan nanti dalam masalah apa lagi tuh? Masalah salah sunnah itu apa aja ya. Kemudian dalam masalah zakat, nanti zakat ada pembagian masalah ini dan seterusnya. Jadi dibagi, ada pembagian-pembagian. Jadi nggak muter sana muter sini, nggak jelas itu nggak. Beliau memang betul-betul melakukan taksimat yang jelas, yang tertata, sistematis bahasanya, ya, sistematis. Kemudian faajab tuhu kata beliau, maka aku pun penuhi permintaan mereka. Aku penuhi, aku jawab, aku kabulkan bahasanya lah ya. Aku kabulkan permintaan mereka agar aku menulis dalam masalah ini. Ila dzalika thaliban litsawab ya, dengan niatan ya aku mencari pahala untuk amal ini. Raghiban ilallah subhanahu wa ta'ala, dan aku berharap kepada Allah ya di dalam hal ini ya untuk senantiasa diberikan taufik dalam kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bi ibadihi latifun khabir. Ya, ini. Ini mukadimah dari beliau rahimahullahu taala. Nah, berikutnya tafadhol Bapak Bapak siapa tadi Pak Pak Masyuda ya, berikutnya Pak siapa? Mursalin. Pak Mursalin atau Pak Sohibul dulu atau siapa? Nah, silakan. Siapa dulu yang mau? Pak نعم Mursalin boleh? أنا أستاذ. Ya, siapa? نعم. Pak Sohibul ya. نعم مرسالين أستاذ. Mursalin. مرسالين. Nah, silakan Pak. Kitabu At-Taharah. نعم. بسم الله
كتاب الطهارة. فصل: أنواع المياه وأقسامها. المياه التي يجوز بها التطهير 7 مياه. الأولى ماء السماء، والثانية ماء البحر، والثالثة ماء النهر، والرابعة ماء البئر، والخامسة ماء العين، والسادسة ماء الثلج، والسابعة ماء البرد. Nah, ثم المياه على 4 أقسام. نعم. nah sampai sini dulu Pak ya. Nah, Kitabu آه. At-Taharah. آه. Kitab, ya. Jadi istilah kitab ini, ya, dia juga memiliki makna secara bahasa dan juga secara istilah. Ya, secara bahasa dia maknanya ad-dhamm wal jam' mengumpulkan, kumpulan ya, kumpulan. Makanya eh, kalau ada pasukan perang yang mungkin terkumpul di situ beberapa orang, itu disebut katibah, ya, katibah. Nah, secara istilah dia adalah suatu penamaan untuk sejumlah informasi yang mencakup bab dan pasal-pasal serta pembahasan-pembahasan. Nah, biasanya gini, teman-teman. Biasanya, Anda yakin kalau teman-teman yang pernah menulis skripsi atau menulis apalah karya tulis apapun, ya, atau menulis jurnal atau apa, biasanya kan nggak tahu kalau jurnal ya, kalau jurnal anak kurang paham. Biasanya itu dia ada bab, ya, kemudian pasal-pasal. Nah, kalau di dalam bahasa Arab yang paling pucuk itu, paling cakupannya luas adalah kitab. Ini setahu anak ya, sebenarnya pengetahuan anak. Nanti di bawahnya, ya misalkan dari kitab Toharoh, nanti dia mencakup eh, beberapa bab. Bab satu, satu nanti ada pasal satu, ya, pasal dua. Itu nanti di setiap pasal juga ada turunannya. Ya, nanti ada bab dua, ada berapa pasal gitu dan seterusnya. Nah, kitab ini membawahi tadi, membawahi pasal-pasal, membawahi bab-bab, kemudian di bawahnya ada pasal-pasal, kemudian ada mabahat-mabahat. Nah, cuma di sini beliau menggunakan istilah kitab dan langsung membawahi pasal, dan langsung membawahi pasal. Ya. Walaupun kalau kita melihat eh, apa istilahnya, manuskrip atau apa istilahnya itu, jadi yang teks aslinya itu nggak ada penyebutan istilah faslun. Ya. Jadi di sini apa yang dilakukan para penulis ulang tulisan beliau ini, mereka membaginya supaya lebih rapi. Kan aslinya kalau tulisan ulama zaman dulu kan dia itu nyambung aja terus, nyambung, 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 bahkan kita sulit membacanya. Ya, Masya Allah ya. Itu akhirnya dipahami oleh murid-muridnya, generasi berikutnya, dan seterusnya, para pensyarahnya, kemudian dibagi rapi. Bahkan sampai sekarang ini ada nomor-nomornya nih, supaya memudahkan kita. Kan aslinya nggak ada nomor-nomor kayak gini, nggak ada nomor satu, dua, dan seterusnya. Nah, beliau mengatakan Kitabu At-Taharah. Taharah nih teman-teman semua. Ya, dia adalah maknanya adalah an-nadhafah. Ya, an-nadhafah secara bahasa. Ya. Dan secara istilah adalah dia memiliki dua makna ya, atau memiliki beberapa makna di dalam ilmu fikih. Di antara maknanya adalah bahwasanya taharah ini adalah suatu perbuatan yang perbuatan itu dengannya boleh kita sholat, boleh kita melaksanakan sholat. Ya. Nah, itu taharah, bersuci. Ya, suatu perbuatan yang dengan perbuatan ini kita boleh sholat. Dan itu benar maknanya. Artinya kalau kita sudah suci, boleh sholat. Ya walaupun kita tahu ada hal lain yang disyariatkan kita untuk bertoharah, bersuci. Tapi yang menjadi patokan inti adalah boleh sholat. Ya. Mungkin di sana ada istilah namanya tawaf ya, tawaf juga. Itu pun tawaf silang pendapat di kalangan para ulama apakah
memang wajib suci atau enggak ya. Ada ulama mengatakan tidak wajib suci, ada ulama mengatakan yang wajib suci dari awal sejak awal sampai akhir, dan mengatakan suci di awal saja ya. Silang pendapat. Tapi kalau sholat, ulama sepakat, nggak ada yang mereka nggak ada yang apa namanya menghilangkan syarat ini dari keabsahan sholat ya, taharah itu bersuci. Kemudian yang kedua, makna kedua adalah izalatu, yang kalau disebut dalam kitab-kitab ulama itu adalah raful hadath au izalatun najas au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Ya. Jadi bersuci itu ya dimaknai secara istilah fikih adalah mengangkat hadath. Itu taharah ya. Jadi taharah ini teman-teman ya, taharah dia adalah raful hadath, mengangkat hadat. Hadat itu ini loh, kalau kita buang angin, nah itu namanya kita sedang berhadat. Ya, kondisi kita itu berhadat. Nah, kalau kita habis wudhu, terus kita menginjak kaki, kita menginjak kotoran kucing, ya, itu kita nggak sedang berhadat, ya. Atau misalkan dijilat anjing, kita habis wudhu nih, habis wudhu ke masjid, terus ada anjing lewat, menjilat, ya, kaki kita, itu kita bukan sedang berhadat. Apakah berhadat itu kaitannya adalah dengan apa yang ada pada diri kita, eh, artinya dalam kondisi sedang tidak suci, ya, buang angin, buang air, apakah air besar atau air kecil, ya, dan namanya kita sedang berhadat. Nah, maka makna tohara ini adalah dengan salah satunya adalah kita mengangkat hadat, itulah tohara. Yang kedua, ya, atau menghilangkan najis, izalah, izalah itu menghilangkan najas, ya, menghilangkan najis, ya. Ya, contohnya tadi kita kena jilatan anjing, ya. Karena ketika kita kena najis, nah ketika kita mencuci juga itu dikatakan juga taharah, ya taharah. Tetapi bukan raful hadat, ya bukan raful hadat. Atau misalkan kita mencuci pakaian anak kita yang kena air pipis, ya itu namanya izalatun najas. Itu juga dikatakan bersuci. Ya, dikatakan apa? Bersuci. Nah, yang ketiga, au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengan satu istilah satu dua, dengan nomor satu dan dua, semakna dengan hal itu, ya. Kita tahu bahwasanya istinja itu hukum asal dengan air, tetapi boleh juga ya dengan menggunakan selain air, kok semakanan ya, ada tulis semakna ya, semakna. Contohnya misalkan menggunakan tisu, menggunakan apa namanya batu yang bisa menyerap air, menyerap najis, ya, itu juga dikatakan bersuci, ya. Bahkan di dalam istijmar itu teman-teman semua, itu nggak ada syarat harus ketika air nggak ada. Seperti misalkan kita masuk di dalam toilet ya, toilet di situ nggak ada airnya, adanya tisu aja, boleh, dan itu nggak apa-apa. Atau bahkan mungkin di toilet itu juga ada air, di toilet itu ada air, cuma kita milih tisu, itu juga nggak masalah. Selama memang kita yakin najis itu bersih. Nah itu. Jadi kita dalam hal ini pun nggak bisa menyalahkan toilet-toilet yang memang di situ, apalagi memang nggak ada air, hanya ada tisu. Selama kita memang nyaman, tapi kalau kita kan orang timur ya, rata-rata orang timur ini kita kalau bersih-bersih dari najis itu kan mantapnya dengan air. Ya, mantap dengan air. Insya Allah kita bahas masalah itu juga dalam masalah apa? Istinja. Di kitab Taharah. Itu semakna dengan apa? Bersuci semakna dengan nomor satu dan dua. Ya. Kemudian kalau tadi ya istijmar itu semakna dengan izalatul najas ya, bukan raful hadath ya. Apa yang bentuknya sama dengan eh, bentuknya sama dengan raful hadath atau izalatul najas. Contoh dalam raful hadath. Misalkan kita punya wudhu,
Afan, kita sholat maghrib wudhu ya. Sholat maghrib wudhu. Kemudian datang waktu sholat isya. Datang waktu sholat isya itu kita belum batal wudhunya. Belum buang air, belum buang angin. Nah, kemudian kita mau sholat isya tuh. Nah, kita mau sholat isya, ternyata kita wudhu lagi. Dan kita yakin kita sedang tidak batal, sedang dalam kondisi tidak berhadat. Nah, kemudian kita wudhu lagi. Nah, wudhu yang kita lakukan itu bukan dalam rangka full hadat. Ya, itu kalau kita bicara masalah makna toharoh ya, bicara masalah makna toharoh dalam hal ini konteks raful hadat, itu kita sedang tidak raful hadat, apalagi zalatun najas, ya nggak sampai situ. Kita hanya melakukan pembaharuan wudhu dan itu juga dikatakan toharoh, ya, juga dikatakan apa toharoh, bentuknya sama, yaitu sama-sama berwudhu. Nah, dan para ulama fikih di dalam menulis kitab-kitab mereka, termasuk Imam Abu Syuja dan para ulama lain, ya, ketika mereka menulis permasalahan fikih agama ini, ya, mereka memulainya dengan kitab taharah rata-rata, ya. Sangat sedikit yang memulai dengan selain kitab taharah. Kebanyakan, ya, mereka memulai buku-buku fikih mereka dengan pembahasan taharah bersuci, dan ini bukan tanpa alasan, ya. Ya, di antara alasan terpentingnya adalah bahwasannya toharoh itu merupakan syarat sah daripada sholat. Sedangkan permasalahan sholat adalah di antara permasalahan fikih ibadah. Ya, teman-teman insya Allah sudah paham apa yang kita sampaikan di grup ya tentang pembahasan fikih. Itu ada 4 ya di antaranya. Ya fikih sebenarnya nggak cuma 4 itu ya teman-teman. Ada fikih-fikih yang lain. Nah, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih aqdiyah wal hudud atau fikih jinayat bahasanya. Nah, yang masuk di dalam masalah fikih ibadah itu salah satunya masalah sholat. Nah, karena sholat itu harus dalam kondisi suci, maka ulama membahas sebelum kitabus sholat, mereka memulai kitabut taharah. Ya, memulai kitabut taharah. Kemudian, satu sisi lain, sebagai alasan kenapa para ulama memulai kitabut taharah di kitab-kitab mereka, ini sebagai bab tafaul. Tafaul itu kita optimisme dengan apa yang kita lakukan atau apa yang terjadi, ya. Kita optimis, ya. Dan optimisme ini boleh teman-teman semua. Tafaul, dan ini lawannya adalah at-tasya'um. Tafaul itu untuk orang-orang beriman, ya. Jadi gini, kita tahu di dalam masalah akidah, keyakinan, itu di sana ada namanya sesuatu-sesuatu yang membuat kotor keyakinan, membuat rusak keikhlasan, ya. Penyakit-penyakit hati, ria, syirik kecil, syirik tersembunyi dan yang lainnya. Nah, itu juga apa namanya dibahas ketika itu dibahas di dalam masalah akidah, maka dengan para ulama ketika menulis kitab At-Taharah, mereka juga ada optimisme, yaitu apa? Mereka juga ingin suci dari penyakit-penyakit hati tersebut, ya. Sebagai bentuk apa? Mensucikan hati, kemudian juga mensucikan anggota badan, ya. Nah, dan mungkin di sana ada alasan-alasan lain daripada kenapa mereka memulai kitab At-Tahar sebagai umumnya kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama. Kemudian di sini beliau mengatakan al-miyahu afan faslun pasal ya pasal kitab At-Tahar yang pertama anwa'ul miyah wa aqsamuha, macam-macam air, ya, macam-macam air dan pembagiannya. Nah, tadi yang dibaca oleh Bapak Mursalin masih sebatas anwa'ul miyah ya, nanti yang aksamnya yang di bawahnya. Nah, anwa'ul miyah ya, jenis-jenis air itu ada sab'un. Afan, kok lompat ya. Anwa al-miyahul lati ya, al-miyah allati yajuzu biha at-tathhir. Air-air ya. Ini jadi al-miyah itu jamak dari muhun ya. Tapi muhun bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda ya. Muhun ya. Mim, wawu dan ha, muhun.
Cuma dia mengalami apa ya? Iqlal sehingga hasilnya maun. Ya, ya wawunya pindah ke belakang, haknya berubah lagi menjadi alif, ya. Kemudian si waw ini berubah menjadi hamzah, jadinya maun. Dan ayat-ayat menyebutkan dengan istilah ma, ya. Karena air itu sebetulnya satu jenis, ya, satu jenis. Cuma di sini beliau ingin menyebutkan bahwasanya air itu ada beberapa macam, ya, beberapa macam. Al-miyahu allati yajuzu biha. Air yang yajuz, boleh, ya. Maksudnya boleh ini artinya yajuz biha tathhir, boleh digunakan untuk bersuci, ya. Boleh digunakan untuk bersuci. Maksudnya sah digunakan untuk bersuci, ya. Itu ada tujuh, tujuh air. Sab'umiyah. Ada tujuh air. Yang bersuci apakah mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau yang semakna dengan itu. Itu yang penting sama. Nah, yang pertama adalah ma'us sama. Yang pertama adalah ma'us sama, air langit, ya. Maksudnya air hujan, ya. Air hujan. Allah katakan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Atau di dalam ayat yang lain Allah katakan wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, ya. Liyutahhirakum bihi, ya. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya air hujan boleh untuk wudhu, boleh untuk mandi janabah, ya, boleh, ya, untuk wudhu sama mandi atau boleh untuk apa? Menghilangkan najis, ya. Ini air hujan. Yang kedua adalah ma'ul bahri, air laut. Nah, berarti ini air asin, ya, karena dia di laut, ya. Air asin. Ma'ul bahri. Ya. Nabi SAW katakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan bangkainya apa? Halal dimakan. Ini juga dalil yang tegas mengatakan air laut itu apa? Suci dan mensucikan. Ya, walaupun mungkin kalau kita wudhu pakai air laut ya asin rasanya dan tidak mengapa, tidak mengapa. Nah, kemudian yang ketiga adalah ma'un nahri, air sungai, ya. Air sungai. Nah, ini kalau ini ya dalilnya bagaimana, apa yang disebut dalam hadis bahwasanya bagaimana pendapatmu kalau ada orang di depan pintunya itu ada sungai yang dia di situ mandi sehari 5 kali, apakah masih tersisa kotoran pada tubuhnya? Maka dijawab tidak tersisa sedikit pun, artinya badannya bersih. Maka demikian pula kalau orang sholat 5 waktu, sholat ini bisa membersihkan dosa-dosanya. Artinya ini dijadikan dalil bahwa air sungai itu bisa digunakan untuk bersuci, untuk mandi tadi, untuk bersih-bersih dari najis, ya. Cuma ya kita pahami sungai yang seperti apa. Kalau sungai ya hari ini kita lihat di negeri kita umumnya, ya, di Pulau Jawa apalagi, kalau di luar Jawa mungkin masih banyak sungai bersih, ya. Di kita ini sungainya hitam, baunya sudah tidak nyaman, ya, warnanya coklat mungkin. Itu ya bukan lagi masuk dalam kategori ini, ya. Maka kemudian berikutnya adalah yang keempat adalah ma'ul bi'ri, air sumur, ya. Air sumur. Nah, air sumur ini, ya, Nabi SAW pernah ditanya tentang air sumur Budo'ah, ya, yang di dalam sumur itu, ya, ketika sedang kering itu biasa buat membuang sesuatu yang najis, termasuk darah-darah haid, ya, atau mungkin macam-macam lah, ya.
Tetapi Nabi SAW katakan, dan ketika air itu nanti sumur itu terisi air, Nabi SAW tetap katakan apa? Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ya, air itu suci dan tidak ternajiskan oleh apapun. Sehingga air sumur bisa digunakan apa untuk bersuci. Yang kelima adalah ma'ul ain. Ma'ul ain ini adalah air mata air, ya, air mata air. Air mata air, Allah katakan fa'askannahu fil ard. Ya, ayatnya gimana itu ya? Sebentar. Artinya air yang turun dari langit itu kan selain ada yang mengalir sampai laut, ada yang Allah jadikan air itu tinggal menetap di dalam bumi. Fa'askannahu fil ard. Ya, wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin fa'askannahu fil ard. Ya, Allah jadikan air itu tinggal di dalam perut bumi yang nanti menjadi mata air. Ya, yang nantinya menjadi apa? Mata air. Ini ma'ul ain. Ma'u al-ain. Kemudian berikutnya adalah ma'u salj. Air eh, jadi ma'u salj itu gini. Bukan kita butuh pakai salju bukan ya, tetapi gini. Salju yang ada mencair jadi air. Nah, itu. Salju yang ada mencair jadi air. Kemudian air itu boleh kita pakai untuk bersuci. Itu maknanya. Bukan kita wudhu atau mandi pakai ini, pakai salju bukan. Tetapi kita tunggu salju itu mencair jadi air, ditampung ya. Boleh digunakan untuk bersuci. Ya, yang ketujuh ma'ul barat. Nah, ini ma'ul barat ini air es ya. Air es yang mungkin di antara salju yang turun itu ada yang bentuknya salju lembut, ada juga yang bentuknya itu bongkahan es ya. Ya, bongkahan es air yang Allah alam, Anda belum pernah melihat juga. Jadi mungkin teman-teman yang pernah apa namanya kunjungan ke luar negeri ya, tur ke negeri-negeri yang ada saljunya, mungkin bisa pernah mendapati ya apa yang jatuh dari langit ada yang berupa es itu. Nah itu kalau mencair itu boleh digunakan apa untuk bersuci, ya tidak masalah. Ya. Air yang mencair dari es, air dingin ya, air dingin. Oh, barat. Dan dalil untuk nomor 6 dan 7 ini di dalam doa iftitah ya, di antaranya bacaan Allahumma irsilni min khotoyaya bima isalji wal barad. Ya, seperti itu. Nah, ini 7 air yang boleh digunakan untuk bersuci. Nah, dan di dalam eh, penjelasan para ulama yang lain disebutkan dari 7 macam air ini teman-teman semua itu sebetulnya terklasifikasi kepada dua saja. Terklasifikasi kepada dua. Kita tuliskan ya. Yang pertama adalah air yang turun dari langit. Air turun dari langit. Yang kedua, air memancar dari bumi. Maka 7 air ini masuknya ke dua pembagian itu aja. Ya. Apakah dari langit, apakah memancar dari dalam bumi. Ya. Nah itu. Sehingga kalau tidak masuk dua kategori ini, itu nggak boleh digunakan berwudu. Contohnya apa? Air kelapa. Ya, air kelapa. Walaupun kita lihat air kelapa bening ya, bening. Kita kumpulkan nih air kelapa. Kita beli kelapa muda 10, kita kumpulkan. Nah, bahkan satu aja mungkin cukup berwudu ya. Nah, air kelapa. Ini bening, tapi dia nggak masuk, dia bukan turun dari langit, juga memancar dari bumi. Maka dia keluar dari sifat ini. Ya, keluar dari sifat ini. Dan
dari dua pembagian ini, apakah air itu turun dari langit atau turun dari bumi, ya, maka dalam bentuk apapun, selama air itu masih dalam asal penciptaannya, ya, artinya tidak bercampur dengan sesuatu hal yang membuat warna atau baunya atau rasanya berubah, ya, maka boleh digunakan untuk berwudu. Ya, maknanya gini teman-teman semua, dia air ini masih dalam asal bentuk penciptaannya, sehingga kalau dia itu karakternya, apakah warna, bau, dan rasanya memang berbeda satu sama lain, tetapi memang asal penciptaannya demikian, itu tetap boleh digunakan untuk berwudu atau tetap boleh digunakan untuk bersuci. Contoh air laut. Kalau bicara soal rasa, air laut itu kan asin, ya. Walaupun kita nggak campur garam, ya. Dan kalau kita mencari pabrik garam di laut pun tidak ada. Artinya air laut itu memang karakternya asin. Asal penciptaannya, Allah ciptakan air laut itu asin, milah. Ya. Ini kita bicara sifat air ya. Sifat air kan dia kan akhirnya kan kita tahu tuh air laut itu sifat secara rasa dia asin. Tetapi tidak menjadikan dia akhirnya nggak boleh butuh pakai air laut karena dia asin. Rasanya berubah jadi asin, bukan gitu. Artinya air ini masih dalam asal penciptaannya. Ya. Selama dia memang itu air turun dari langit atau turun dari bumi dan masih dalam bentuk asal penciptaannya, maka dia boleh untuk bersuci. Seperti itu. Atau mungkin ada air sumur warnanya kuning. Ya, kan kadang nggak semua sumur itu bening, ning, ning, ning gitu ya teman-teman ya. Ada daerah-daerah yang memang sumurnya itu, Masya Allah, ya, dia ada mengandung besinya, ada mungkin mengandung kuning-kuning apa gitu. Bukan kuning kotoran, mohon maaf ya, bukan kuning kotoran yang ada di penampungan kotoran manusia, bukan. Artinya memang karakter airnya itu seperti itu. Nah, walaupun demikian, warnanya juga bukan bening-ning, tapi penciptanya memang demikian. Maka boleh digunakan apa untuk bersuci. Tidak masalah ya, tidak masalah. Dan perbedaan-perbedaan yang lain daripada sifat-sifat tadi. Ya. Bahkan mungkin kadang kita punya sumur agak bau, ya, itu nggak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, kemudian teman-teman semua berikutnya tentang pembagian air. Ini sebenarnya agak panjang, tapi nggak apa. Cuma nanti kita sedapatnya ya. Kita bahas sedapatnya. Nah, silakan Pak. Pak siapa tadi ya? Tadi terakhir itu Pak Mursalin ya? Berarti Pak Sohibul ya? Silakan Pak Sohibul. Pemalmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. ثم Assalamualaikum. المياه على أربعة أقسام. الأول طاهر مطهر غير Assalamualaikum. Nah, Pak Sohibul silakan. وهو الماء المطلق. والثاني طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. والثالث طاهر غير مطهر وهو الأول الماء المستعمل. والثاني المتغير بما خالطه من الطاهرات. والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. Nah, berikut adalah tentang pembagian air. Kalau tadi macam-macam air, sekarang pembagian jenis air ditinjau dari sudut suci atau tidaknya, bisa digunakan bersuci atau tidaknya, dan yang lainnya. Ya. Ini kayaknya pembahasannya nggak sampai tuntas teman-teman ya. Maksudnya untuk yang bagian ini ya, pembagian air ini. Karena waktunya udah mepet, sisa 16 menit. Dan nanti bakal mati sendiri insya Allah ya. Air itu ada 4 kelompok, ada 4 bagian ya, ada 4 bagian. Yang pertama adalah tahirun mutahhirun ghairu makruh. Tahirun.
air itu suci. Kemudian mutahhir. Nah, tahir itu suci secara zatnya. Jadi zatnya air itu suci. Ya. Kemudian mutahhir. Nah, mutahhir. Mutahhir itu bisa digunakan untuk bersuci atau bahasa lainnya apa? Mensucikan. Nah, tahirun suci, mutahhirun mensucikan. Ya. Kemudian beliau mengatakan apa? Ghairu makruhin. Ya, ghairu makruhin. Maksudnya apa? Tidak makruh untuk digunakan bersuci. Ya. Di sini ada hasyiah ya, ada catatannya teman-teman ya. Maksudnya air ini apa? Tahirun, dia suci binafsihi. Suci zatnya. Dia air itu memang suci, betul-betul suci. Kemudian mutahhirun li ghairi, dia bisa mensucikan untuk digunakan bersuci. Ya. Kata beliau apa? Yaitu apa? Wahwal ma'ul mutlak. Ya, air suci yang mutlak. Maksudnya apa? Ya tadi yang sudah kita sebutkan. Air yang masih dalam asal penciptaannya. Apakah tadi air hujan, air sungai, air laut, air sumur, mata air, ya. Selama memang air itu tidak tercampuri najis, masih dalam asal penciptaannya. Walaupun mungkin sifat-sifatnya berbeda satu sama lain, tetapi dia nggak berubah, nggak berubah. Karena nanti kalau misalkan air sungai asalnya juga kalau asal penciptaannya nggak kotor kayak hari ini di negeri kita. Tapi kalau sudah kotor tercampuri najis segala macam, ya bukan lagi air mutlak, bukan lagi air apa? Suci. Nah, kemudian watahirun mutahhirun makruh. Air itu suci dan juga masih boleh untuk bersuci. Apa teman-teman semuanya? Jadi istilah tahir mutahhir ya baik nomor 1 sama nomor 2 itu ada satu istilah yang menyingkat lebih singkat lagi namanya tohur. Nah, tohur ya, tohur ya, tohur. Itu maknanya tohirun mutahhir. Tohirun mutahhir. Nah, yang kedua adalah apa? Tohirun, dia air ini suci, ya, dan mutahhir juga mensucikan. Cuma makruhun, dia hukumnya makruh untuk digunakan bersuci, dibenci aja nggak sampai haram. Nah, ini dari mazhab Syafi'iyah ya, namanya alma al-musyammas. Air ya, yang itu terkena panasnya sinar matahari ya. Tetapi ada syarat-syarat ya, ketentuan-ketentuan khusus di dalam mazhab Syafi'iyah dalam masalah al-musyammas ini. Ya. Jadi air ini yaitu ditampung di wadah yang terbuat dari logam. Ya. Ya. Dan air ini terpanaskan atau dipanaskan oleh sinar matahari. Ya, logam itu kan ada yang berupa tembaga atau besi atau kuningan. Intinya wadahnya itu bukan bukan kayak ember ya, bukan. Jadi kalau misalkan ya teman-teman semua, kita naruh air di ember nih, dan air yang di ember ini kejemur sesiangan kena sinar matahari, itu bukan musyammas di mazhab Syafi'iyah. Karena ember ini bukan dari logam, dia plastik aja. Soalnya memang embernya logam ya. Kan umumnya ember kita kan namanya dari plastik rata-rata ya. Itu bukan musyammas. Dan tidak apa-apa, tidak makruh. Jadi yang dikatakan makruh ini di dalam mazhab Syafi'iyah adalah air yang memang dipanaskan oleh sinar matahari cuma bejananya atau wadahnya itu dari logam. Dan ketika kena sinar matahari kan nanti jadi panas, jadi anget ya, terjemah matahari. Nah itu. Itu pun di dalam mazhab Syafi'iyah. Itu juga ada kriteria lagi dikatakan musyammas. Jadi air itu sudah tadi di wadahnya wadah logam, kemudian negerinya yang di situ apa namanya terjadi ma'un syams itu negeri betul-betul panasnya itu masya Allah ya. Misalkan seperti negeri-negeri pedalaman apa pedalaman negeri-negeri Afrika yang setahu anda ya mungkin teman-teman lebih paham ya negeri-negeri yang panasnya hebat ya
yang panas itu sampai 40 derajat Celcius. Mungkin seperti negara Saudi sendiri ya, yang dominan padang pasir seperti itu. Tapi kalau kayak negeri kita, masya Allah, alhamdulillah yang hijau royo seperti ini, ya, yang tropis ini ya, dia nggak bisa menjadikan air itu ma'un musyaffah. Ya. Ya, jadi makruh digunakan apa untuk bersuci, apakah wudhu atau mandi. Bukan karena najis ya, tapi boleh aja, boleh digunakan untuk bersuci, tidak masalah. Cuma hukumnya apa makruh. Ya, walaupun dalam mazhab yang lain ya itu dikatakan tidak sampai makruh, tidak mengapa sebetulnya. Apalagi dalam mazhab yang tiga selain mazhab Syafi'iyah itu tidak masalah. Itu pun teman-teman semua, ulama terutama Imam Syafi'i dalam masalah makruh ini bukan eh, karena apa ya? Bukan karena najis, tetapi karena memang jadi ada tujuan tertentu, ya tujuannya adalah untuk terutama alasan kesehatan ya. Karena kan air tadi ya, itu kan kalau ditaruh di logam ya, mungkin ya teman-teman, mungkin sebagian teman-teman lebih paham masalah ini ya. Ya, karakter bencana yang dari logam ini kan kalau kena matahari entah nanti menimbulkan senyawa-senyawa apa gitu ya nanti masuk ke air. Nah, ketika air ini nanti digunakan untuk kulit kita, itu nanti khawatirnya menyebabkan penyakit kusta atau penyakit baros. Semacam penyakit itulah ya, penyakit kulit, kudis baros ya. Seperti itu. Maka Imam Syafi'i memakruhkannya untuk menutup jalan tadi mudarat tadi ya. Nah, itu. Mungkin kadang gini, kita bikin wah, ada tandon di atas masjid ya. Tandon ini kan seringkali kejemur, mau nggak mau kejemur. Walaupun ditutup, tapi kan akhirnya yang ngefek ketika sesiangan kejemur, itu kan air yang keluar dari keran itu kan jadi panas. Apakah ini disebut ma'un musyammas? Maka tentu tidak. Tentu tidak. Air ini bukan ma'un musyammas. Ya, bukan ma'un musyammas. Ya. Kecuali memang tandonnya itu dari apa? Dari logam. Ya. Tapi kan umumnya tandon kita tuh yang merek-merek penguin tuh ya, warna pink, warna biru itu kan plastik aja dia. Ya, itu tidak menjadikan airnya musyammas. Apalagi negeri yang panasnya bukan seperti negeri-negeri yang masya Allah panasnya tinggi ya. Nah, ya walaupun dalam masalah ini juga ulama ada yang silang pendapat ya. Artinya di sini ada yang mengkritik bagaimana tentang pendalilan. Kan memang Imam Syafi'i sendiri kan ada dalil yang dijadikan ya walaupun dalilnya lemah ya, walaupun dalilnya lemah. Nah, kemudian berikutnya adalah ma'un tahir ghair mutahhir. Air itu suci cuma nggak bisa mensucikan. Nah, ini teman-teman ya. Tahir, dia suci, zatnya suci, tapi ghair mutahhir, nggak bisa buat bersuci. Kalau yang nomor satu dua masih bisa buat bersuci, walaupun yang nomor dua makruh dalam mazhab Syafi'iyah. Ya. Tapi kalau yang nomor tiga ini, zatnya masih suci, ghair mutahhir, cuma nggak bisa lagi buat mensucikan. Itu adalah alma. Yang pertama apa? Ada dua. Dalam mazhab Syafi'i ada dua. Yang pertama ma'ul musta'mal. Ma'ul musta'mal. Nah, istilah ma'ul musta'mal ini teman-teman semua adalah air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas. Ya, seperti wudhu atau mandi wajib. Nah, maka air yang sudah dipakai ini nggak boleh lagi digunakan apa untuk bersuci. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, tapi boleh digunakan untuk hal-hal yang lain, misalkan kayak misalkan nyuci baju, nyuci perabot, apalagi ternyata air itu masih jernih ya. Kita habis mandi, habis wudhu, ditampung juga air sisa wudhunya, ya boleh digunakan untuk cuci piring, boleh. Tapi nggak boleh lagi digunakan apa untuk wudhu kedua kalinya. Nah, itu pun ada syarat-syarat yang memang harus terpenuhi air itu sehingga air itu dikatakan air mustakmal ya teman-teman ya. Ya, walaupun dalam masalah ini ulama juga silang pendapat, tapi kita sebut ringkasnya aja bahwasanya air yang memang dikatakan mustakmal di dalam mazhab Syafi'iyah, dia biasanya air itu sudah dipakai untuk bersuci. Ibadah bersuci, apakah berupa mandi wajib atau wudhu ya atau mandi sunnah, maka air itu apa tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci kedua kalinya. Ya. Maknanya apa? Kalau hanya digunakan untuk mendinginkan badan berarti mandi biasa, itu kan bukan ibadah, bukan bersuci.
maka masih boleh. Ya, maka di sini agak pintar-pintar membedakan. Kemudian syarat yang berikutnya adalah air tersebut kurang dari 2 kullah. Ini juga ukuran dalam madzhab Syafi'iyah, ya, 2 kullah ada patokannya. Jadi airnya nggak banyak. Dan mungkin 1 ember ya. Kemudian yang ketiga, air itu sudah lepas dari tubuh kita. Maksudnya habis wudhu, mesti sudah jatuh, sudah tertampung di wadah berikutnya. Itu dikatakan apa? Air mustakmal. Mustakmal ya. Jadi bukan berarti mustakmal ini air yang kena, misalkan di ember. Kita mandi nih habis mandi. Terus ada air yang jatuh dari tangan kita, jatuh lagi ke ember, itu bukan mustakmal. Ya. Karena kalau kita mandi biasa, ya hanya untuk menyegarkan badan, itu bukan ibadah. Ya, kan ya hanya kegiatan hari-hari saja, maka bukan mustakmal. Termasuk misalkan air itu di ember itu di bak itu dia kecemplung sepotong sabun misalkan. Tapi nggak sampai apa namanya bulak-bulak berbusa airnya enggak. Ya mestinya tenggelam sabun. Masih boleh digunakan untuk ya. Itu belum sampai dikatakan mustakmal. Belum sampai dikatakan mustakmal. Apalagi di dalam mazhab yang lain disebutkan bahwasanya selama air mutlak itu tidak bercampur, ya. Selama air mutlak itu bercampur dengan sesuatu, namun tidak membuat warna, bau atau rasanya berubah, maka tetap boleh untuk bersuci. Apalagi sesuatu itu adalah sesuatu yang suci. Ya, sesuatu yang suci. Nah, yang kedua, air yang suci yang tidak bisa buat bersuci adalah al-mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Air yang tercampuri sesuatu yang suci dan sesuatu ini mendominasi. Ya, berubah air ini, al-mutaghayyir, berubah. Air ini berubah dengan sesuatu yang mencampurinya dari hal-hal yang suci. Contohnya, air sudah tercampuri sabun satu wadah misalkan, satu gayung air kena sabun jadi berbusa. Ini nggak bisa lagi buat bersuci. Atau air yang kita minum, air kopi, air kita kasih susu kental manis, ya. Kemudian air kita kasih teh, air sirup, ya. Ini kan suci semua sebetulnya, ya. Sirup, ya, segala macam lah, ya. Suci, suci. Maka ini nggak bisa lagi buat bersuci. Boleh kita minum, boleh. Dan memang suci, tetapi nggak bisa buat wudhu. Ya. Wudhu pakai sirup, ya pliket juga badan kita, ya. Nah, ini air apa? Yang tercampur sesuatu yang suci dan mendominasi sehingga air tersebut tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang keempat adalah ma'un najis. Nah, ini air yang najis. Nah, berarti sudah hilang sifat sucinya. Apa kata beliau? Wa huwa alladhi halat fihi najasah. Air yang kena najis. Cuma beliau membagi. Kalau air ini dunal kullatain, volumenya itu di bawah 2 kullah, ya, dan kena najis, ya, maka ini najis. Cuma kalau dia kullataini atau lebih, kalau dia 2 kullah, maka dia bisa menjadi najis kalau taghayyar. Maka beliau mengatakan apa? Fataghayyar. Dia 2 kullah dan berubah sifatnya, yaitu baunya, rasanya, dan warnanya berubah, maka menjadi najis. Kalau di bawah 2 kullah, walaupun sifat-sifatnya nggak berubah, berarti kalau misalkan ada air seember, kena, mohon maaf, cicak, itu dalam madzhab Syafi'iyah jadi najis. Apalagi kalau dikatakan pendapat bahwasanya kotoran cicak ini najis. Ya. Walaupun secara sifat-sifatnya nggak berubah, tapi karena volumenya di bawah 2 kullah, maka dia apa? Menjadi najis. Ini patokannya. Jadi dalam madzhab Syafi'iyah untuk mengatakan najis tidaknya adalah lihat dulu jumlahnya. Kalau di bawah 2 kullah, ya, dia otomatis menjadi najis walaupun sifatnya nggak berubah. Kalau dia 2 kullah ke atas, maka dia kalau berubah baru dikatakan najis. Tetapi kalau nggak berubah, misalkan air 1 kolam renang, ada kotoran manusia masuk dan sifatnya tetap tidak berubah, maka tidak najis. Ya. Beliau mengatakan wal qullatani khamsumi'ati ritlin bil Baghdadi, ya sekitar 200 lebih liter. Ya, sekitar itu. Ini angka ritel Baghdadi kita kurang paham, tapi kalau disebutkan dengan konversi modern sekitar 200 liter lebih ya. Nah, ini teman-teman semua ya pembahasan kita pada malam hari ini, insya Allah ya tentang macam-macam air dan juga pembagian air. Dan sepertinya akan mati nanti zoomnya ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat sampai sini dulu pembahasan kita. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, melanjutkan pembahasan-pembahasan berikutnya.
Nah, nahtadim hadzal qadar bil akfar majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.